Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada AISA, yang kedua ada Mika, yang ketiga ada BBTN, dan yang keempat ada BBNI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mereview sedikit untuk pergerakan IHSG yang hari ini ditutup dengan koreksi. Di sini untuk IHSG terlihat dari stok RSI dan MACD ini mengindikasikan pelemahan. Ini sudah terkonfirmasi hari ini. Terlihat indeks kita ini sudah berada di area jenuh belinya atau di overbought-nya, dan ini sudah mulai menyilang ke bawah dan mengarah ke bawah untuk stok RSI. Dan untuk MACD juga hari ini, jika besok indeks ini masih ditutup merah, kemungkinan MACD ini akan memberikan sinyal pelemahan juga. Untuk saat ini hanya stok RSI sendiri yang mengindikasikan bahwa indeks kita akan mengalami koreksi. Untuk volumenya hari ini, volumenya sama besar dengan volume kemarin. Dan untuk pergerakan asing, ini asing hari ini keluar pada indeks kita. Dan asing sudah keluar banyak di tanggal 18 Desember. Jadi waspadai koreksi dari IHSG. Nah, di sini saya melihat IHSG ini berpeluang untuk menguji support di kisaran harga 5.800-an untuk IHSG. Jika masih bisa bertahan di atas support itu dan berhasil rebound, kemungkinan IHSG akan balik menguji level psikologinya di 6.000-an. Tapi jika support di 5.800 ini tertembus, IHSG kemungkinan balik bisa kembali ke harga 5.300-an. Jadi itu sekilas tentang IHSG. Dan sekarang kita ke analisa saham yang pertama, ada AISA. Oke, untuk AISA ini dia sedang coba menguji resisten di 450 sampai dengan 460. Dengan supportnya itu yang terdekat itu ada di MA20, kisaran harga 360, next supportnya di 330. Untuk resisten 450 460, jika berhasil break resisten, dia kemungkinan bisa balik lagi ke harga 870 untuk AISA. Nah, melihat penutupan hari ini dari candle yang terbentuk, terlihat banyak yang melakukan aksi profit taking setelah AISA ini menyentuh resistennya di 450 sampai 460. Untuk bandar detektor hari ini, bandar akumulasi banyak. Untuk stok RSI sendiri masih mengarah ke bawah. Dan untuk asing mulai jualan. Untuk MACD di sini cenderung mengalami pelemahan. Untuk pergerakannya belum ada konfirmasi dia mulai menguat. Mungkin buat teman-teman yang ingin masuk di AISA bisa wait and see dulu. Karena saya lihat nih AISA masih berpeluang untuk turun dulu, baru dia akan coba lagi meretest resisten di 450 sampai 460. Karena dilihat dari momen stok RSI sendiri dia masih mengarah ke bawah dan belum berada di area jenuh jualnya. Untuk MACD di sini cenderung mengalami pelemahan. Walaupun di sini kita lihat hari ini bandar masuk banyak pada saham AISA, tapi kita waspadai. Takutnya besok AISA ini tutup melemah. Jadi wait and see dulu di area support di 360 yang terdekat di MA20. Nextnya di 330 jika 360 tertembus. Untuk volume hari ini, volumenya cukup besar. Jadi untuk AISA, saya belum recommended untuk masuk karena belum ada momentum yang pas saya lihat dari stok RSI dan MACD-nya. Mungkin jika posisinya di sini bandar akumulasi, stok RSI sudah berada di area jenuh jual dan sudah mengarah ke atas, saya rekomendasikan teman-teman untuk buy saham ini untuk AISA. Cuma karena dari momen stok RSI-nya belum confirm, MACD juga masih terlihat cenderung melemah,
Saya belum bisa rekomendasikan untuk buy, walaupun di sini Bandar masih melakukan akumulasi hari ini dengan jumlah yang besar. Jadi ada baiknya kita tunggu di area support di 360 untuk yang terdekat untuk AISA. Bagi teman-teman yang sudah beli AISA di harga bawah, bisa pertimbangkan taking profit jika MA10 nanti ditembus oleh AISA. MA10 itu di harga 420. Jika AISA ditutup di bawah 420 ini, sebaiknya taking profit dulu di AISA dan amati di area 360 untuk yang terdekat. Selanjutnya yang kedua adalah saham Mika. Oke, untuk Mika hari ini tutup menguat setelah dia menyentuh supportnya tanggal 21 kemarin. Dan di sini support terdekatnya di 2640 sampai 2650. Resisten terdekat di 2840. Next resisten di 3050 sampai 3060. Di sini untuk Mika dia jika belum bisa breakout dari resisten di 3050 sampai 3060, di sini akan cenderung mengalami koreksi. Kita lihat di tanggal 2 Desember ini, terlihat ini ada tekanan jual yang cukup besar pada saham Mika. Untuk tren sendiri saya masih melihat dia masih bergerak sideways. Dan untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area judul jualnya atau sudah oversold, dan ini sudah mulai mengindikasikan akan terjadi persilangan. Untuk Bandar hari ini, Bandar distribusi dengan jumlah sedikit, volume hari ini tidak begitu banyak, hampir sama dengan volume kemarin. Asing juga hari ini terlihat masuk pada saham Mika. Kemarin juga asing masuk. Nah, untuk MACD sendiri di sini belum mengindikasikan penguatan. Kenapa demikian? Karena di sini garis biru belum berhasil menyilang ke atas garis merah, dan volume ini juga masih berada di bawah 0. Jadi belum ada konfirmasi penguatan untuk MACD. Untuk stok RSI sendiri di sini belum saya katakan bisa konfirmasi karena di sini belum mulai menyilang dan belum mulai mengarah ke atas. Jadi untuk Mika ini saya lihat ini rebound yang sehat karena saham ini sudah turun selama 4 hari berturut-turut. Jadi teman-teman yang sudah punya posisi di Wika, ada teman-teman yang punya di sekitaran MA100 di 2490 sampai 2500, bisa perhatikan support di 2640 sampai 2650. Apabila support ditembus bisa balik lagi ke harga 2490 sampai 2500 untuk saham Mika harganya. Jadi bisa taking profit dulu jika support 2640 sampai 2650 ini tembus. Selama masih berada di atas support 2640 sampai 2650, masih sangat layak untuk saham Mika. Dan untuk targetnya itu adalah di 3050 sampai 3060. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham Mika, bisa amati di support 2640 2650 yang terdekat. Apabila ditembus, teman-teman bisa amati di MA 100 di kisaran harga 2490 sampai 2500. Jadi untuk saat ini sebaiknya wait and see di area support tersebut, atau untuk amannya itu tunggu berhasil breakout dari 3050 sampai 3060. Teman-teman bisa buy. Karena menurut saya sebelum dia berhasil breakout, saham Mika ini akan bergerak sideways. Jadi wait and see dulu di area support atau tunggu berhasil breakout dari 3050 sampai 3060 untuk mengkonfirmasi uptrendnya kembali berlanjut. Selanjutnya yang ketiga adalah saham BBTN. Oke, untuk BBTN ini dia sempat break di atas resisten di 1930 sampai 1940, cuma tidak berhasil bertahan. Hari ini ditutup di bawah resistennya tersebut.
Nah, untuk BBTN dilihat dari bandar detektor, di sini bandar distribusi normal. Momen stok RSI sendiri sudah berada di area jenuh beli atau overbought. Dan volume hari ini volumenya cukup banyak. Asing keluar dari MACD masih cenderung mengindikasikan pelemahan. Jadi untuk BBTN ini kemungkinan besar dia akan coba menguji supportnya di 1670. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di BBTN, sebaiknya wait and see di support terdekat 1670. Untuk saat ini yang sudah buy di harga support 1670 bisa pertimbangkan taking profit dahulu untuk BBTN. Jadi BBTN ini belum saya rekomendasikan untuk buy, sebaiknya tunggu di support di 1670. Karena ini masih mengindikasikan adanya pelemahan atau koreksi lagi yang lebih dalam untuk BBTN. Nah, apabila nanti support 1670 ini ditembus, teman-teman bisa wait and see di kisaran harga 1400 sampai 1500 di rentan MA10 dan MA200 ini di 1400 sampai 1500 di situ. Dan jika sampai MA200 ini tertembus di 1280, maka BBTN bisa saya katakan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi saat ini wait and see dulu pada saham BBTN. Paling tidak di harga 1670. Itu level yang cukup menarik untuk kita masuk pada saham BBTN jika terjadi rebound. Yang sudah punya posisi bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk BBTN. Selanjutnya yang keempat adalah BBNI. Oke, untuk BBNI dia sudah meretest resisten di harga 6.570, cuma dia gagal. Hari ini mengalami koreksi dan ditutup di bawah MA20. Nah, untuk BBNI dilihat dari momen stok RSI sini masih mengarah ke bawah dengan bandar detektor hari ini bandar distribusi besar, volume juga cukup banyak, asing juga keluar, dan indikator MACD-nya di sini sudah garis birunya menyilang ke bawah garis merah. Ini mengindikasikan adanya pelemahan pada saham BBNI. Jadi untuk BBNI dari MACD sendiri sudah confirm dia akan bergerak melemah atau akan mengalami koreksi. Begitu juga dengan stok RSI ditambah pergerakan asing dan bandar. Jadi untuk BBNI sebaiknya pertimbangkan taking profit bagi yang sudah beli di support kisaran harga 5.390 sampai 5.400, bisa pertimbangkan taking profit dulu. Dan bisa amati di support terdekat di MA50 di 5.600. Apabila ditembus maka tunggu di support selanjutnya di 5.390 sampai 5.400. Jadi untuk BBNI ini wait and see dulu di area support. Lebih baik teman-teman yang sudah beli di bawah saatnya panen dulu untuk BBNI. Karena BBNI dilihat dari MACD, stok RSI, rata-rata pergerakan asing dan bandar ini cenderung melakukan distribusi. Jadi kemungkinan besar BBNI ini akan mengalami koreksi dan melanjutkan pelemahannya. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk buy juga untuk BBNI, kita lebih wait and see dulu untuk BBNI. Saya lebih menyarankan untuk sell bagi yang sudah punya BBNI di harga bawah. Saatnya sekarang kita memetik hasilnya kita. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.